Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini masuk ke semantik, ya, semantik, ya, semantik. Ini kaitannya dengan simbol, ya. Nah, kalau buat web itu ada semantik sini, ya, sejarah pengertian jenis penamaan dan pendefinisian, ya, nih. Terus kita lihat di sini ada sejarah pengertian jenis dan penamaan pendefinisian, ya. Nah, kalau lihat sejarah semantik di sini ada pada zaman Romawi, ya, Romawi Aristoteles 322 sebelum Masehi, ya, nih. Jadi menggunakan istilah makna di sini, ya. Makna yang memiliki makna implisit di sini. Lalu berkembang di sini menjadi unsur-unsur yang berkaitan dengan unsur-unsur di luar bahasa, ya. Terus juga ada Gustav Stam menandai pertumbuhan ketiga semantik, melakukan studi secara empiris, ya, dalam bahasa Inggris ini. Sering perkembangan zaman tahun 61 Ferdinand Saussure sini dengan aliran linguistik, ya, nih. Itu, ya. Terus sekarang kita lihat di sini pengertian, ya, pengertian dari semantik sini, ya. Semantik, ya, kalau kita lihat di sini mempunyai makna bahasa, ya, ini mempunyai makna bahasa dari bahasa Yunani, ya, di sini. Ini, ya, dari bahasa Yunani. Ada dua percabangan, ya, sema nomina, ada semaino verba, ya. Nah, kalau untuk UI UX itu masuk ke fokus ke sini, ya, nih. Ya, tanda atau lambang. Nah, itu kalau kita buat aplikasi, ya, aplikasi itu kan biasanya ada tanda atau lambang, ya. Nah, ini berkaitan dengan ilmu semantik, ya. Artinya tanda atau lambang itu memiliki arti, ya, mengartikan atau diartikan, ya. Itu, ya. Nah, sekarang kita masuk ke tanda lambang di sini, ya. Nah, ada dua, signifi dan signifian. Nah, ini konsep pengertian yang diartikan, ya, misalkan daging yang dipotong-potong lalu ditusuk dan dibakar biasanya disajikan dengan lontong, sambal, kacang atau kecap. Nah, kalau bunyi bahasa, nah, signifian ini bunyi bahasa, ya, misal S, A, T dan seterusnya, ya, ini. Ya, kalau ini kan istilahnya lengkap, ya, secara lengkap ini menggunakan bunyi bahasa, ya, S, A dan seterusnya. Nah, ini adalah segitiga makna atau segitiga dari Richard Ogden, bahwa konsep mengenai definisi dari signifi ini, ya, ada hubungan wajib, ya, hubungan wajib yang kaitan dengan tanda linguistik, ya. Tanda linguistik kan ada SEPTU, sepatu, signifikan bunyi bahasa ini, ya. Terus nanti hubungannya dengan arbiter, tidak ada hubungan wajib antara penanda dan petanda sini, ya, jadi hubungan wajib. Terus juga ada reference benda nyata, nah, di sini, ya. Jadi apa artinya di sini bahwa semantik mempunyai makna atau segitiga, ya, segitiga Richard and Ogden. Misalkan di sini kalau kita lihat suatu jenis alas kaki yang biasanya dibuat dari kanvas atau kulit, ya, menutupi semua bagian kaki, ya. Jadi di atasnya ini adalah konsep dari pengertian, ya. Terus nanti ada hubungan wajib, ya, yang kaitannya dengan tanda, ya.
tanda linguistiknya itu kan lafaznya itu kan SEPATU ya, sepatu. Nah nih, nah bentuk nyatanya ya seperti ini ya, itu ini. Jadi ada hubungan arbiter atau tidak ada hubungan wajib antara penanda dengan petanda. Nah ini ya. Oke, jadi kita lihat di sini simpulannya bahwa semantik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu sema nomina, yang artinya tanda, lambang, ya, lambang seminoverbal yang artinya melambangkan atau menandai dalam linguistik yang merupakan studi mempelajari makna atau artinya. Nah, jenis-jenis semantik di sini kita lihat semantik bahasa, ya, ada tata bahasa, ya, gramatikal. Nah, terus ada sintaktis, ya, sebagai fungsi tak ada semantik kosong dari arti, terus kategori, ya, terus morfologi, yang ini yang terpisah ini morfologi, ya. Sintaknya itu ada berupa peran, ya, kategori, terus fungsi. Nah ini makanya disebut dengan semantik gramatikal, ya. Jadi semantik gramatikal itu dia mempunyai tata bahasa yang mempunyai peran, kategori, fungsi, ya. Terus ada lagi yang namanya fonologi. Jadi ini tidak ada semantik, tapi tiap fonem berfungsi sebagai pembeda makna. Terus ada fonetik, dia tidak punya makna, tapi memiliki makna dalam membedakan makna. Ya. Ini ada leksikon, ada arti semantik leksikal sini, ya. Nah, tata bahasa gramatikal, ya, kalau bahasa Inggris namanya grammar. Ya, ini ilmu yang mempelajari kaidah mengatur pengguna makna. Leksikon ini kumpulan leksem atau leksem dari suatu bahasa, ya. Leksikal biasanya. Lalu kalau kita lihat apa saja jenis semantik dari penjelasan bagan tersebut, nah, jadi kita bisa lihat jenis semantik gramatikal, semantik leksikal, ya. Ini kalau gramatikal ini ada sintaknya, ya, nah, sintaknya, ya, sintaksis atau coding, ya, sintaknya. Terus ada morfologinya. Nah, sehingga sintaksis ditambah morfologi menjadi semantik gramatikal, ya. Nah, bidang semantik yang mempelajari tata bahasa dengan objek kajian yang berupa sintaksis dan morfologi. Ya, ini perbedaan antara sintaktis dan morfologi. Ya, sintaktis ini bagian dari linguistik. Tataran sintaktis meliputi fungsi, kategori, peran. Fungsi sintaktis juga ada semantik, ada kosong dari arti. Sedangkan morfologi ini ada cabang linguistik yang mempelajari mengenai pembentukan kata. Bidang kajiannya adalah morfem. Morfem, ya. Ya, jenis-jenis morfem ada morfem bebas, terikat. Wah, ini kan ini belajar bahasa nih, ya. Ada temannya kan, Iya. Oh, ada berenang, Pak. Ini lagi pada berenang. Kalau ini berkaitan dengan bahasa, ya. Ini berkaitan dengan bahasa, sehingga kalau kita kaitkan dengan apa? Dengan UI UX, ya, kita bisa lihat di sini, ya. Kita bisa lihat kaitannya dengan UI UX, ya, ini, ya, mengenai aksesibilitas. Nah, aksesibilitas atau cara menerapkan serta mengetahui tentang berbagai teknik akses modern untuk membuat pengalaman akses, ya. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, nah ini kaitannya dengan
semantik. Nah, di HTML ya nih. Ya, kaitannya semantik dengan di HTML ya. HTML itu banyak ini ya, sintak ya. Ya, di situ banyak sintak. Nah, berarti kaitannya dengan sintak-sintak bahasa pemrograman ya di sini. Kalau kita lihat di sini semantik di HTML asli. Ya, browser bisa saja mengubah pohon DOM. Nah, pohon DOM itu menjadi sebuah pohon aksesibilitas karena kebanyakan DOM memiliki makna semantik implisit. Nah, jadi artinya sebelum kita masuk ke sini ya, kita harus pahami dulu. Ya, harus kita pahami yang mengenai aksesibilitas ya, aksesibilitas terhadap simbol yang atau tema ya. Nah, semantik harus juga didukung oleh teknologi ya. Ya, teknologi perangkat lunak dan alat yang membantu bagi penyandang cacat. Nah, ini ya. Kemarin kita sudah bahas mengenai apa? Aksesibilitas terhadap disabilitas ya di sini. Nah, dalam pengertian yang luas, teknologi ini bisa berupa teknologi rendah seperti kruk atau berjalan atau kaca pembesar atau membaca, atau teknologi tinggi setelah langkah robotik dan perangkat lunak, pengenalan gambar ponsel cerdas. Nah, ini kaitannya dengan pengenalan tata bahasa ya. Nah, ini contoh aksesibilitas teknologi ya. Ada yang menggunakan tangan, HP, kaca pembesar, tongkat di sini ya untuk yang cacat di sini. Nah, teknologi mendukung bisa meliputi sesuatu yang umum ya, seperti Zoom ya. Zoom di browser Zoom, atau spesifik seperti pengontrol game di desain khusus ya, ya seperti VR ya, terus mouse. Nah, itu kan itu touchscreen ya itu. Nah, ini contoh asistif teknologi ya, bisa dengan monitor ya, berupa remote ya, ini remote control ya. Ini. Ya, kita ambil contoh di sini salah satu produk sintetis ya, sintesis ucapan komersial paling awal adalah kalkulator bicara untuk tunanetra. Nah, ini contoh nih. Jadi kita membuat produk kalkulator yang mana kalkulator itu diperintah menggunakan suara untuk tunanetra. Nah, itu ya. Itu salah satu contoh. Terus juga kita bisa lihat misalkan ada orang yang lemah penglihatannya, mungkin kita menggunakan zoom kamera ya di ponsel cerdas. Nah, gitu ya. Biasanya kan kalau kita udah tua ya, kalau udah umur-umur uzur itu, kalau mata itu udah rabun ya, kabur gitu ya. Jadi agar bisa membantu, maka eh, informasi itu bisa digunakan zoom ya, bisa diperbesar ya. Nah, dalam konteks development web, kita harus mempertimbangkan berbagai macam teknologi ya di sini. Teknologi, terus juga kita lihat dari kemampuannya ya. Bila kita menggunakan alat bantu atau alat perangkat atau buatan manusia, biasanya kita melihat bentuk dan desainnya itu memberikan gambar mengenai apa manfaat dan cara kerjanya ya. Jadi ada manfaatnya bagaimana, cara kerjanya seperti apa. Contoh klasik adalah cerek. Nah, cerek ini tekoteh ya. Anda bisa juga dengan mudah mengetahui bahwa Anda harus mengambil melalui pegangan. Nah, bukan di lehernya. Nah, ya, biasanya kalau kita mau cara makainya kan kita pegang juga ya di pegangannya. Tapi bukan di lehernya, sekalipun Anda belum pernah melihat teko sebelumnya. Ya, pasti kalau kita ingin menggunakannya kita harus pegang. Nah, pegangan cerek ini ya, bukan di leher ini ya. Gitu. Nah, makanya di sini kita bisa melihat bahwa apa dalam
graphic user interface, kemampuan menyatakan tindakan bisa kita ambil. Namun hal ini bisa jadi meragukan karena tidak berinteraksi dengan objek fisik, ya, gitu. Kemampuan GUI didesain khusus agar tidak meragukan. Nah, tombol, kotak centang, ya, itu sebilah gulir dimaksudkan untuk memberitahukan penggunanya dengan pelatihan sedikit mungkin, ya. Ya, ini ya. Terus misalkan ada mungkin menafsirkan, ya, penggunaan beberapa elemen untuk bentuk umum, ya, tombol radio. Nah, tombol radio kan biasa ada, ya. Nah, saya bisa memilih salah satu opsi, ya. Terus juga ada kotak centang. Nah, di sini kita bisa memilih ya atau tidak. Terus ada bidang teks, berarti kita mengetikkan teks pada area ini. Terus ada menu tarik turun, nah berarti kita membuka elemen atau menampilkan opsi, ya. Ya, tuh. Ya, ini itu juga kaitannya dengan pembaca layar. Nah, ya, pembaca layar. Satu tipe teknologi pendukung yang populer ada pembaca layar, yaitu sebuah program yang memungkinkan orang memiliki masalah penglihatan untuk menggunakan komputer dengan membacakan teks layar dengan suara buatan. Nah, dengan suara buatan nih dari Google Translate juga bisa, ya. Sekarang kan kalau kita buat konten, ya, kita bisa menggunakan suara buatan, ya, suara buatan dari Google, ya, gitu. Ya, itu ya salah satu contohnya, ya, itu. Oke, ya. Nah, ini kaitannya tadi, ya, pembaca layar mampu membentuk user interface alternatif karena elemen asli berisi metadata akses bawaan, karena mesin rendering menggunakan kode asli untuk membentuk antarmuka pembaca layar untuk menggunakan metadata dalam simpul DOM untuk memberi versi yang bisa diakses. Nah, ini ya, yang versi yang bisa diakses, ya. Ya, ini terus nanti kita coba lihat. Ini salah satu contoh bagaimana visual rendering. Ya, ini scroll, ya. Bisa scroll volume, ya, scroll besar kecil juga bisa. Nah, ini DOM objeknya, ya. DOM objeknya, ini accessibility node-nya. Ya, berapa value-nya, ya, tuh minimal value-nya, maksimal value-nya, sampai seberapa besar, ya, visual rendering itu maksimumnya dan minimumnya, ya, itu. Jadi ada konfigurasi, ya, yang bisa diatur di sini. Terus juga ada font aksesibilitas, ya. Bayangkan ketika Anda sedang membangun antarmuka pengguna khusus untuk pembaca layar, di sini Anda tidak perlu membuat UI visual sama sekali, melainkan cuma menyediakan informasi yang cukup untuk digunakan pembaca layar. Ya, ya. Ya, itu ya. Oke, sesinya untuk hari ini selesai. Terima kasih. Assalamualaikum.